Sekarang kita kembali dulu, kita itu pendahuluan, sekarang kita masuk ke inti pelajaran kita. Paulus sudah menuliskan suratnya di pasal 1 sampai 6 kepada jemaat Efesus dan memberikan kesimpulan serta ajakan untuk memakai perlengkapan perang sorgawi. Betul ya? Pertanyaannya kan mengapa? Oke. Kita sudah sepakat Efesus 1 sampai Efesus 3 itu adalah doktrin dasar. Ibaratnya Pancasila. Pancasilanya orang Kristen. Dasar-dasar dikasih semua sama Paulus. Udah kuat nih. Oke, sekarang kau aplikasikan Pancasila dari pasal 1 sampai pasal 3 tadi di pasal 6 sampai pasal dari pasal 4 sampai pasal 6. Kasihilah sesamamu, hormati orang tuamu. Betul nggak? Berbelas kasihan. Itu semua ada di pasal 4 sampai pasal 6. Sekarang, kenapa Paulus meminta supaya kita memakai perlengkapan perang sorga? Memakai perlengkapan perang Allah, katanya. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah pernah lihat Allah berperang pakai pedang? Belum? Sudah pernah lihat Tuhan berperang pakai ketopong? Sudah pernah lihat Tuhan berperang pakai perisai? Enggak pernah ada. Lah, kalau begitu kenapa Paulus menuliskan? Nah, bagus sekali. Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Bapak Ibu, sekalipun Paulus sudah memberikan doktrin yang sangat kuat dan memberikan aplikasi dalam kehidupan, dipraktekkan, tetapi Paulus tetap melihat bahwa kehidupan orang-orang yang disebut umat Tuhan, anak Tuhan, tidak akan pernah lepas dari serangan siapa? Setan. Itu yang Paulus lihat. Ibu Delina, Ibu merasa diri sudah rajin pergi ke gereja? Anggaplah begitu. Saya sudah rajin baca Alkitab. Anggaplah begitu. Randy sudah rajin berdoa? Anggaplah begitu. Pak Sudrajat rajin baca firman Tuhan? Anggaplah begitu. Saya mau tanya. Terus serangan setan berhenti? Tidak. Justru semakin apa? Ini yang Paulus lihat. Paulus melihat dengan jelas bahwa kehidupan setiap hari orang percaya akan selalu dihantui oleh kuasa iblis. Jadi iblis kerjaannya memang menghantui. Dan iblis, Rasul Paulus katakan, seperti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di mana? Di udara. Artinya pekerjaan dia terbang-terbang. Terbang dari satu orang ke orang yang lain. Kira-kira begitu gaya bahasanya. Hari ini dia goda saya. Besok dia datang sama Cik Rani. Bapak Ibu, coba lihat kalimat terakhir yang saya tuliskan paling bawah. Kehidupan Anda dan saya sama seperti peperangan di zaman Romawi dulu. Di zaman Indonesia dulu perang dengan Belanda. Satu lawan. Sandra, pernah muncul niat hati yang jelek? Sering, saya juga sering. Bohong amat. Bohong amat kalau cuma sekali. Entah apapun itu, pokoknya jelek aja dalam hati. Saya mau tanya, terus kamu ajak-ajak Dina, kakakmu, tolong saya dong, saya sedang berperang ini. Enggak kan? Oh, ada. Kalaupun kau minta tolong sama kakakmu itu, kakakmu yang bisa bantu kamu. Enggak. Diri sendiri yang berperang, betul enggak? Iya. Sama seperti dulu, orang berperang one by one. Saat ini setiap manusia yang namanya anak Tuhan
berperang dengan setan 1 lawan 1. Sekarang tinggal lihat siapa yang punya strategi paling hebat, didukung dengan senjata yang paling mutakhir. Betul, Bu. Percayalah Bapak Ibu, mau senjata apapun yang kita gunakan, setan pasti bisa menggoda kita. Belum tentu dia menang. Belum tentu dia menang. Yes. Tapi setan usianya jauh lebih tua dari Adam. Ketika Tuhan ada, Tuhan ciptakan malaikat sebagai pelayannya. Malaikat itulah yang jatuh ke dalam dosa yang kita kenal dengan nama iblis atau setan. Bapak Ibu bisa bayangkan, bahkan sebelum dunia ini ada, setan sudah ada. Jadi ibaratnya di tangan setan dunia ini tuh kecil sekali. Dia ketawa cekikikan ketika melihat kita sok-sok kuat berdiri melawan dia. Bisa tangkap. Sedangkan anak Allah aja dia lawan. Yesus kan anak Allah. Dia suruh-suruh. Ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus aja dia lawan. Dia tahu banget siapa Yesus. Yesus itu bosnya. Yesus punya kuasa yang maha dahsyat. Tapi dia berdiri melawan Yesus. Ayo, one by one. Kalau cuma Budi Kelana, Sandra, dia tiup tuh, ketoprak jatuh. Dia tiup nggak tiup yang hebat. Dia tahu kelemahan saya. Harta, wanita, tahta. Cuma itu tinggal dia nih, Budi Kelana, wanita. Dia kasih wanita satu kedoprak. Lihat itu. Dia nggak kasih yang hebat-hebat, enggak. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu kelemahan Randy. Mau jadi manajer. Tinggal dia tiup sedikit. Jatuh Randy di tahta. Saya jatuhnya di wanita. Yang lain jatuhnya di harta. Dibisikin sama Dina. Ya kan? Yansen dibisikin sama Dina. Itu tetangga sebelah mobilnya Alphard, masa kita begini? Yansen mulai korupsi dah. Dan itu jatuh sama wanita. Saya jatuh di wanita, yang lain di harta, yang lain di tahta. Bapak Ibu, waktu saya baca penjelasan tentang ayat 10 sampai 20, saya geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Jangan coba-coba berani melawan siapa? Bukan melawan Tuhan. Melawan setan. Artinya hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Setan gak akan gunakan senjata paling canggih. Dia gunakan senjata yang tradisional. Tradisional itu tadi, harta, wanita, tahta. Itu doang, itu tradisional kok. Yang dari dulu zaman sekarang sampai sekarang masih tokcer enggak? Masih. Enggak perlu harus pakai rudal segala macam. Enggak, setan enggak perlu pakai begitu-begituan. Kenapa saya mau bahas ini Bapak Ibu? Untuk memperlihatkan betapa lemahnya kita. Kita perlu senjata yang jauh lebih hebat. Sekarang saya mau tanya, Paulus kan menggunakan kata ketopong, perisai. Itu kan dia melihat betapa hebatnya tentara Romawi kan. Diserang oleh musuh, ditangkis pakai tameng. Tamengnya keren. Nggak jebol. Lihat itu. Lembingnya, tombaknya dari besi, nggak gampang patah. Panahnya ditarik. Pokoknya tokcer lah semua. Sekarang saya mau tanya. Senjata apa yang bisa menahan serangan setan? Yang bisa kita pakai? Coba sebutkan. Iman kita hari ini hebat. Nanti sore udah jatuh kok. Doa. Yakobus mengatakan, doamu isinya hanya mencari kepentingan sendiri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita mau andalkan. Kayak senjata Roh Kudus, Pak. Iya.
Betul sekali. Waktu Paulus menuliskan ketopongkan kebenarannya, pedang roh, kasutkan keadilan, mengabarkan Injil, bla bla segala macam. Dia hanya sedang mengarahkan pikiran kita kepada satu senjata yang lebih hebat ya daripada senjata yang dimiliki oleh tentara Roma. Karena waktu Paulus tuliskan itu, dia tahu banget ada senjata yang lebih hebat daripada yang dimiliki oleh tentara Roma. Perkembangan zaman berjalan, Bapak Ibu tahu, saya dapat dari film-film kolosal ya. Setidaknya film kolosal akan menunjukkan bahwa senjata-senjata itu semakin berkembang, betul nggak? Yes. Dulu 1 lawan 1. Sejauh pedang atau tombak itu dipakai. Lama-lama orang makin berpikir bagaimana supaya tidak 1 lawan 1, tapi orang mati. Kedua pakai panah. Betul nggak? Panah kan jarak jauh kan? Nggak perlu one by one kan? Yang ketiga pakai katepel. Tahu katepel? Katepel panjang, ditaruh batu, dia tarik, terus dia lepas batu itu terbang. Hancurlah di sana. Dari konsep itulah muncul meriam. Betul nggak? Meriam disundut. Makin berkembang kan? Orang mulai berpikir, bagaimana bisa melawan itu? Nggak bisa. Siapa mau menahan meriam bola besar begitu dan meledak di sana? Nggak ada yang bisa lawan. Lalu muncullah benteng. Betul nggak? Jadi orang berlindung di dalam benteng, ketika apapun yang jatuh tertahan oleh benteng. Tapi kan pertanyaannya, sekuat apa benteng itu? Selalu dibombardir, akhirnya apa? Alkitab katakan jangankan bicara benteng, batu yang keras aja tiap hari ditetesin air bolong nggak? Semakin memperlihatkan manusia tidak punya kemampuan apapun. Mereka bangun benteng yang kuat, dimunculkan senjata yang baru. Dan sekarang senjata yang baru apa? Biologis kan? Bapak Ibu, ayat inti yang dibacakan oleh Siska tadi, itulah poin utama dari pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita baca. Efesus 6 ayat 10. Dari mana saya tahu? Dari saya membacanya. 6 ayat 1. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Hendak kamu dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa siapa? Dengan kata lain, tidak ada senjata yang lebih hebat selain Kuasa Tuhan. Tuhanlah senjata kita. Jadi kalaupun Rasul Paulus menuliskan ketopong apa segala macam, itu dia hanya sedang mau mengarahkan. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lanjut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis yang adalah roh-roh yang melayang di udara. Bapak Ibu lihat bahasa Indonesianya bertahan. Kalau namanya bertahan akan menuju kepada dua sisi. Dia akan menang atau dia akan Allah. Bertahan dalam peperangan. Kalau jenderal lihat sepertinya di atas angin, dia katakan tapi kalau dia lihat sepertinya 50-50, jenderal akan katakan bertahan, bertahan. Kalau jenderal lihat sepertinya nggak mungkin, jenderal katakan apa? Mundur. Dengan kata lain Bapak Ibu, ini waktu saya baca baik-baik ayat-ayat itu ya. Oh benarlah perkataan Paulus. Kita belum tentu bisa memenangi pertarungan melawan setan karena dia adalah perwira, dia adalah prajurit yang hebat, yang tiap hari pekerjaannya apa? Hanya membuat Betul Bu, betul yang Ibu bilang. Bahasa saya perang, bahasa Ibu menggoda. Apa bedanya? Betul nggak? Iblis kerjaannya tiap hari berperang.
maka kita harus bertahan. Tapi Bapak Ibu, sehebat apapun pedang kita, sehebat apapun ketopong kita, perisai kita, baju cirah kita, tembus Bapak Ibu. Tembus. Kenapa? Saya mau tanya, sekuat apa sih pedang? Ada pedang yang lebih kuat kan? Begitu pedang bertemu dengan pedang, betul nggak? Mau disabet, dia sabet lagi. Pedang ketemu pedang, tinggal lihat pedang siapa yang paling kuat. Yang satu patah kan? Lembing ketemu lembing, adu jepret, patah. Kuda sehebat apapun, ditombak mati. Tidak ada yang hebat. Lihat itu. Ambillah seluruh perlengkapan Allah. Dimulai dengan berdiri tegak. Lalu dia perintahkan perang. Seluruh prajurit akan termotivasi.